Ya, selamat siang, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kawan-kawan seperjuangan, sobat-sobat sekalian, para pemirsa. Kita kembali ke acara kita, diskusi virtual terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti sebelumnya sudah kita ketahui bahwa ada banyak organisasi masyarakat, baik itu Serikat Tani, Serikat Nelayan, Organisasi Bantuan Hukum dan Pembela HAM dan Pembela Hak Konstitusional, pendamping petani, pendamping masyarakat pedesaan, dan lain-lain itu menggabungkan diri dalam KEPAL, Komite Pembela Hak-Hak Konstitusional, itu melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau biasanya para anggota KEPAL ini melakukan uji materi terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang telah banyak melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa kita pergunakan terkait konstitusionalitas apa yang dimaksud dengan penguasaan negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hak-hak petani kecil terkait dengan tanah, terkait dengan pertanian, terkait dengan air, hak nelayan, hak atas pangan, reforma agraria, dan lain-lain. Nah, KEPAL itu untuk dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja melakukan uji formil. Uji formil itu berarti yang diuji tidak materinya, tetapi proses pembentukan undang-undangnya. Nah, untuk pertama kalinya undang-undang uji formil itu dikabulkan permohonannya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu diputuskan karena cacat formil, maka dia inkonstitusional secara bersyarat. Cacat formil itu berarti apa? Itu berarti pembentukannya tidak sesuai dengan UUD 45 maupun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik persyaratan naskah akademik, kemudian persyaratan partisipasi publik secara bermakna, kemudian proses-proses ya tata cara penulisan yang harus tepat gitu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini di pengertian bersyaratnya, jadi dia yang pertama inkonstitusional, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat itu. Pengertian bersyarat itu dia tidak akan menjadi inkonstitusional permanen kalau di dalam masa waktu 2 tahun itu tidak mampu diperbaiki oleh pemerintah. Diperbaiki itu pengertiannya ya formilnya, ya materialnya yang dikeluhkan oleh para pemohon. Nah, berarti dalam konteks diskusi kita kali ini itu bisa menyangkut aspek prosesnya, kemudian juga di dalam aspek materinya. Nah, untuk studi kasus atau bahasan kita kali inilah kurang lebih itu terkait dengan masalah pertanian dan pangan. Sejauh mana misalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu secara formil itu menyerap aspirasi petani gitu. Karena ini kita dengan Mas Pius Mulyono, pegiat AOI Aliansi Organik Indonesia, sejauh mana petani organik itu diserap artikulasinya, diagregasikan kepentingannya gitu. Dan sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja itu justru memperkuat pertanian organik atau malah mempersulitnya. Nah, itulah yang akan kita bahas. Di hadapan kita sudah ada Mas Pius Mulyono. Ini Mas Pius ini kalau pakai namanya Mulyono Jawa berarti enggak sih? Monggo Mas diperkenalkan dulu ini asal usulnya. Terima kasih Mas Gun, Bung Gunawan lah, yang lebih familiar Bung Gunawan. Terima kasih. Jadi
saya dari Aliansi Organis Indonesia, Yus Mulyono begitu. Berangkat dari Jogja, Mas Gun. Jadi ya berawal dari Jogja, kemudian ke Boyolali, kemudian sekarang hijrah ke Bogor, diberi mandat oleh teman-teman untuk gawangi di Aliansi Organis Indonesia. Nyambung apa yang disampaikan Mas Gun tadi, sebenarnya semenjak kami mendengar bahwa kita dikabulkan uji material kita dengan keputusan inkonstitusional bersyarat gitu. Tapi di internal kami ya di AOI dan beberapa anggota ya kami sampaikan bahwa ini inkonstitusional gitu. Bersyaratnya kami ya tanda petik kami sembunyikan telah 2 tahun ini inkonstitusional gitu. Dan kita akan terus perjuangkan bahwa ini akan menjadi inkonstitusional permanen gitu. Karena memang beberapa baik dari prosedurnya maupun materialnya beberapa memang menghambat kerja-kerja gerakan-gerakan pertanian organis yang sudah teman-teman lakukan semenjak tahun 90-an. Gitu. Yang kedua, mungkin saya ini sedikit ini Mas Gun, kritik kita gitu, kritik terhadap kita dan teman-teman saya kira juga. Setelah pasca putusan MK yang inkonstitusional bersyarat itu, mestinya sebenarnya sesuai dengan kesepakatan kita ya kita sudah menganggap Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional gitu. Artinya sebenarnya konsekuensinya sudah tidak usah membicarakan lagi tentang apa, apalagi ada yang beberapa kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan juga itu padahal pasca putusan itu gitu. Sebenarnya kan ngapain juga ngadain mengajukan gugatan ketika sudah ada putusan MK itu inkonstitusional meskipun bersyarat sekalipun sebenarnya itu kan sudah selesai sebenarnya. Artinya sebenarnya tinggal bagaimana kita mengorganisir beberapa teman-teman elemen masyarakat untuk ayo kita buat kita pastikan ini 2 tahun ke depan ini institusional permanen gitu. Ini soal putusan MK yang menurut saya meskipun ada yang bilang ini kemenangan kecil, tapi menurut kami ini kemenangan yang besar gitu terhadap pertarungan kita terhadap negara. Gitu. Nah, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sering kami diskusikan di internal kami, baik dengan anggota, ini kan rohnya itu yang pertama lah mempermudah investasi apapun. Nah, ketika pemerintah daerah ini mendengar investasi itu apapun bentuk usahanya mereka pasti fasilitasi. Nah, ini yang mengakibatkan kemudian di gerakan pertanian organis ini salah satu penghambat itu. Akibatnya apa? Ini akan ada laju alih fungsi lahan yang cukup masif. Apalagi di beberapa ketentuan di MK itu kan tidak diwajibkan orang pengusaha berinvestasi di lahan dan pertanian kemudian membuat penggantinya gitu. Ini yang dihapuskan di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada kewajiban pengusaha untuk mengganti lahan-lahan yang digunakan untuk dibuat di pertanian. Nah, ini model-model bungkus-bungkus memperlancar investasi ini yang saya kira keputusan pemerintah yang tanda petik mengabaikan keputusan MK ini yang di tingkat pemerintah daerah ini cukup investasi yang dilakukan cukup masif, baik investasi yang besar ataupun yang investasi kecil. Investasi besar misalnya beberapa perusahaan tambang itu sangat masih menggusur lahan dan pertanian. Nah, itu yang kedua soal masih berhubungan dengan investasi ini menganggap tenaga kerja di sektor pertanian itu bukan tenaga kerja. Artinya sebenarnya ketika para petani ini menjadi buruh di usaha-usaha yang didatangkan itu karena anggapan pemerintah ini membantu petani mendapatkan pekerjaan. Artinya sebelumnya mereka bertani itu bukan menjadi sebuah pekerjaan. Nah,
dalih-dalih itu yang menurut kami di internal AO ini cukup mengganggu gerakan-gerakan pertanian yang sudah beberapa dekade ini kami lakukan. Nah, itu Mas Gun terkait dengan gambaran awal diskusi kami soal bagaimana sih dampaknya Undang-Undang Cipta Kerja ini di tingkat tapak, di tingkat kasus. Ya, itu Mas Gun. Terima kasih Mas Pius. Memang ini banyak orang memandang kan putusan uji formil ini kan kemenangan besar. Kemenangan besar itu kan satu ketika ya kita ini dipandang nggak baca gitu, dipandang nggak ngerti. Kemudian omnibus law ini sebagai barang yang baru itu ya nggak ngerti lah kita. Tiba-tiba kita sanggup mematahkan hal itu semua itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kan pertanyaan khususnya untuk diskusi kita kali ini adalah misalnya kalau latar belakangnya Mas Pius ini yang Aliansi Organis Indonesia, ini kan organis mungkin maksudnya kan aliansinya para petani organik gitu. Nah mungkin sedikit bisa diberi gambaran itu latar belakangnya muncul kenapa sih harus perlu aliansi organis, petani perlu beraliansi untuk melakukan pertanian organik itu apakah terkait dengan kebijakan, misalnya kalau terkait diskusi kita kali ini kan dulu kita undang-undang sistem budidaya tanaman gitu, pernah juga kita uji materi ya, yang kemudian di mana para petani itu tidak lagi dilarang atau tidak memerlukan izin untuk mencari, mengembangkan, dan mendistribusikan benih di kalangan itu sendiri. Kemudian undang SBT ini dirubah melalui undang-undang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Nah, kemudian diubah lagi melalui undang-undang sistem budidaya tanaman. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran apa sih cita-cita pertanian organik, kenapa harus membuat organisasi itu? Apa pertanian kita itu tidak organik atau organik itu terancam sehingga harus membangun kekuatan. Nah, bagaimana kenyataannya itu di lapangan gitu. Kalau tariannya tadi sampai ke investasi itu, apakah kemudian pertanian rakyat yang organik, yang alami ini itu kemudian akan terhalangi gitu, atau justru misalnya kalau ada kritik akhirnya ya organik itu ya jadinya sertifikasi bukan dorongan mengembalikan harkatnya petani gitu. Untuk Mas Pius gimana itu penjelasannya? Ya, jadi AO ini kan berdiri tahun 2002. Gitu. Sederhananya itu ini kumpulan beberapa pegiat pertanian organik yang khawatir gitu, petani-petani dampingan, petani organik khususnya itu untuk menuju ke akses pasar. Karena ini berdasarkan refleksi tahun 2002 itu, kami soal proses budidaya sudah mulai tertata nih, mulai dari 90-an, 2000-an itu sudah proses produksi sudah tertata, proses produksi organik tertata. Tapi kemudian terbentur oleh ketika petani mau mengakses pasar ini, produk-produk organik tidak dihargai secara layak begitu. Nah, ini yang kesulitan petani-petani kecil untuk mendapatkan akses pasar itu. Nah, kenapa kesulitan mendapatkan akses pasar? Karena ketika mengklaim produknya itu adalah produk organik, di dalam regulasinya, dalam hal ini di Permentan nomor 64 tahun 2013 itu jelas disebutkan ketika petani atau pihak-pihak tertentu itu mengklaim produknya organik itu harus ada sertifikasi dari pihak ketiga. Nah, ini rezim sertifikasi, rezim pasar ini yang sangat berat bagi petani untuk menembus akses pasar pertanian organik. Makanya di tahun 2002 kami beberapa pegiat petani organik, organisasi petani, kemudian beberapa NGO pendamping petani. Nah, ini bagaimana untuk memfasilitasi petani untuk mendapatkan akses pasar yang layak untuk produk-produk organik. Nah, sebenarnya kami ingin waktu itu mempromosikan ya jangan dimonopoli dong proses sertifikasi, jangan dimonopoli oleh pihak ketiga. Karena kami punya sistem juga
yang namanya participatory guarantee system. Ya, kami bisa menggaransi apa yang kami produksi sendiri. Jadi kedaulatan petani memproduksi organik, mengklaim dirinya organik itu ya ada di petani sendiri, bukan diserahkan kepada pihak lain. Kalau lembaga sertifikasi organik kan sama sekali orang lain, pihak ketiga. Konsumen bukan, produsen bukan. Tetapi dia yang paling berhak menentukan produk itu organik atau tidak. Nah, AOI sebenarnya hadir di sini di Gerakan Pertanian Organik untuk membantu petani kecil, khususnya petani kecil memang untuk mendapatkan akses pasar yang layak gitu untuk mendapatkan sesuai dengan harga-harga premium, harga-harga organik, tanpa harus diwajibkan atau diambil oleh dicap organik oleh lembaga sertifikasi organik yang notabene ini pihak ketiga, berbiaya mahal. Ini petani-petani kecil sangat tidak kesulitan mendapatkan akses. Memang kecuali mereka harus dengan skala yang besar itu baru bisa mendapatkan akses untuk pendanaan lembaga sertifikasi organik. Itu kenapa AOI hadir sebenarnya untuk itu. Karena memandang kami soal mengklaim kami produk-produk organik itu ya ini wilayahnya petani, kedaulatannya petani di situ. Masa kami memproduksi sendiri organik yang kemudian diserahkan kepada orang lain yang bukan produsen, bukan konsumen untuk mengecap itu organik. Itu Mas Gun kenapa aliansi organik hadir di sini, untuk hadir di kancah pertanian organik, karena keresahan beberapa aktivis waktu itu di tahun 2002 untuk tentang bagaimana kesulitan petani mendapatkan akses pasar. Jadi sertifikasi ini semacam ilmiahisasi, ilmiahisasi atau justru mengkomersilkan sertifikat yang kemudian justru petaninya sulit mengakses, kemudian justru yang bermodal besar itu mengakses. Nah itu kalau kaitannya dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu kan katanya kan menciptakan kerja gitu. Ya. Kerja. Tapi kalau lihat AOI turut menggugat ini kan berarti kan kurang lebih ada proses di mana cipta kerja yang melindungi petani organik itu kan tidak ada. Nah, ketiadaan perlindungan ini sesungguhnya latar belakangnya apa kalau Mas Pius melihat itu? Apakah memang orang mudeng gitu tidak paham yang bikin sehingga ya pokoknya organik itu salah satu bentuk penjualan gitu. Nah, kalau bentuk penjualan dibutuhkan stempel gitu. Nah, stempelnya ini berbayar. Gitu. Atau sedari awal ada karena kemudian pertanian pangan ini juga mengalami liberalisasi, terjadi dua alur gitu ya, petani dan pengusaha tani. Nah, apakah kemudian justru kita kerjanya itu aslinya ya pengusaha tani, tidak di petaninya. Nah, bagaimana Mas Pius melihat fenomena? Ya, karena kenapa kami bergabung di koalisi ini sebenarnya, Mas Gun, tapi ini diskusi yang cukup panjang sebenarnya di tingkat internal. Apakah kita akan meskipun kami mendukung gugatan itu, tapi apakah kita memutuskan akan masuk di dalam koalisi atau kita hanya di luar meskipun kita juga supporting. Kemudian memutuskan oke, kita masuk saja karena kami melihatnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini khawatirkan pasti akan meminggirkan petani-petani kecil. Yang difasilitasi itu ya petani-petani besar, pengusaha eksportir, kemudian ketika petani yang punya lahan besar. Ini yang dikhawatirkan. Kami mengkhawatirkan itu ketika Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ini akan berdampak pada petani kecil khususnya. Kami tidak anti sertifikasi sebenarnya, Mas. Di Aliansi Organik Indonesia itu bukan anti sertifikasi. Jadi ketika petani berkumpul dengan banyak komoditas dengan kuantitas yang cukup banyak, kemudian jumlah petani yang cukup besar dan mereka siap ekspor, kami juga
mendorong juga untuk sertifikasi, karena kalau mau ekspor organik misalnya itu saat ini masih menggunakan lembaga sertifikasi organik pihak ketiga gitu. Nah, kami tidak anti itu, kami juga mendorong itu. Tetapi kami juga meminta untuk tolong dong diakomodir juga petani-petani kecil yang memasarkan bukan ekspor, orientasinya tidak ekspor. Misalnya hanya memasarkan di gerai-gerai minimarket, di lokal atau komunitas-komunitas tertentu, ya tolong juga ini difasilitasi. Kalau kami khawatir kalau undang-undang cipta kerja benar-benar ada, ini pemerintah tidak akan memfasilitasi yang petani-petani kecil ini. Jadi kami tidak anti sertifikasi, tapi tetap bagaimana tolong juga diakomodir petani-petani kecil untuk bisa juga melakukan proses jual beli dengan stempel organik dengan garansi mereka sendiri gitu. Yang mereka bisa menggaransi yang kami di istilah internasional participatory guarantee system dengan melibatkan multi pihak dan partisipatif. Konsumen ada di situ, produsen pastinya, kemudian ada pendamping. Kemudian kami juga mengakomodir dinas ketika bagaimana membangun proses-proses sertifikasi yang partisipatif. Jadi sebenarnya kekhawatirannya itu bahwa keperpihakan terhadap petani kecil dalam undang-undang cipta kerja ini hampir tidak ada. Gitu. Nah, termasuk kecuali tidak mendukung petani-petani kecil, juga kami tidak melihat ada proses membuat petani berdaulat. Contohnya begini, tadi hubungannya dengan investasi. Ketika ada investor akan membangun pupuk-pupuk organik misalnya, itu didorong, semua difasilitasi komplit. Padahal yang kami mau sebenarnya ketika petani memutuskan untuk bertani organik, teknologi yang mereka kuasai, kemudian semua bisa dibikin sendiri, bukan kemudian digantungkan kepada perusahaan. Gitu. Jadi bagi kami sama saja ketika pertanian organik, tapi kok pupuk tetap beli, pestisida tetap beli, itu bagi kami itu ya sama saja sebenarnya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan dalih investasi, ini mendorong apapun. Oh, ini investor mau bikin pupuk organik, didorong habis-habisan di tingkat negara. Dengan mempromosikan, yuk petani silakan beli, ini ada produsen pertanian organik yang baru gitu. Nah, seperti itu Mas Gun. Jadi kekhawatiran kami soal bagaimana petani kecil mendapatkan akses terhadap pasar produksi, input produksi. Ya, jadi kan ada dua pertanyaan ini kemudian, Mas. Yang kedua nanti itu adalah soal pasar organik. Ini yang pertama dulu. Yang pertama dulu ini kan berarti kan pertanian organik kok pupuk beli gitu. Itu kan kayak kalau istilah Jogjanya plesetan organik jadinya gitu. Nah, mungkin supaya jelas ini ya tidak terjadi plesetan organik gitu ya secara definisi, atau kalau di hukum yang ajian salah ketik gitulah. Itu sesungguhnya itu yang dimaksud pertanian organik itu seperti apa gitu. Yang itu kan berarti juga akan terkait juga dengan soal pangan yang sehat. Monggo Mas Bius, gimana? Jadi sebenarnya kalau ngomong pertanian organik itu istilahnya kan macam-macam Mas. Jadi ada yang ngomong soal selaras alam, pertanian lestari, pertanian yang ramah lingkungan gitu. Nah, banyak istilah yang digunakan oleh teman-teman itu. Tetapi satu hal yang membuat ini sama itu bahwa apapun istilahnya, bahwa pertanian ini membuat petani itu mandiri. Nah, kemandirian itu yang dengan berbagai istilah pun, karena muaranya adalah bagaimana petani itu mandiri. Nah, soal istilah memang kami jarang sih memperdebatkan soal istilah, tapi bagaimana mengarah ke kemandirian petani. Kalau kita dorong pertanian organik, petani itu mau memutuskan atau memutuskan membeli input produksi ataupun membuat sendiri, itu keputusan merdeka di tingkat petani. Artinya apa? Sebenarnya artinya kita memberikan fasilitas bahwa pengetahuan itu dikuasai oleh petani. Soal kemudian petani itu tidak, aku memutuskan membeli saja deh karena saya tidak punya material-material untuk membuat, itu kemerdekaan petani. Jadi petani organik membuat petani itu mandiri dan petani
berdaulat gitu atas apapun, atas input produksi, atas akses pasar. Nah, ini yang kami dan teman-teman lakukan, tidak kemudian mendikotomi istilahmu itu istilah lestari, alami, dan ramah lingkungan dengan organik, yang paling baik mana enggak, tapi bahwa apapun istilahnya membuat petani adalah membuat petani mandiri. Itu yang penting bagi kami, Mas. Oke, Mas Pius, kalau tadi pertanyaan pertama itu soal pengertian organik, ya, sebuah pertanian alami yang itu kedaulatan petani untuk berkreasi, gitu. Sehingga kemudian tidak semata-mata terus pertanian organik jadinya subsidi pupuk organik, jadinya tidak begitu, tapi kedaulatannya untuk berkreasi. Nah, sekarang yang kedua itu sesungguhnya pasar produk organik itu bagaimana secara nasional, ya? Utamanya jalurnya itu antara petani produsen dengan konsumen, satu itu. Yang kedua soal potensi ekspor, yang tadi ada kendala, tapi ada pengusahanya, apakah potensi ekspornya itu besar gitu, atau ini kemudian yang ketiga ini yang pertanyaan ironi gitu, seberapa besar sih kita impor justru produk organik? Gimana itu Mas Bius? Sebelum ke akses pasar, saya mungkin nambah sedikit, Mas Gun, soal tadi kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi. Nah, subsidi kan ada pengalian dari subsidi pupuk organik, dari pupuk kimia ke pupuk organik. Tapi sebenarnya itu tidak dirasakan apapun oleh petani organik, karena subsidi itu diberikan kepada pabrik pupuk gitu. Jadi kalau petani memutuskan saya bertani organik dengan membuat sendiri tadi yang saya sampaikan, dengan apapun inputnya, dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, mereka pasti tidak dapat subsidi itu, gitu. Karena kalau mau mendapatkan subsidi pupuk dalam hal pupuk organik, dia harus membeli itu, meskipun dengan harga murah. Nah, ini yang tidak pernah dinikmati sebenarnya subsidi pupuk organik oleh petani organik. Kecuali mereka memutuskan untuk membeli, itu baru menerima subsidi. Tapi kami kan tidak mendorong petani untuk, tapi mereka membuat sendiri, memanfaatkan sumber daya alam. Kalau mau subsidi benar, ya berikan subsidi itu kelompok tani lah misalnya. Silakan teman-teman petani untuk membuat pupuk sendiri gitu. Subsidi itu bukan ke pabrik pupuk, tapi kelompok tani. Nah, pemberian fasilitas dari pemerintah itu hanya program-program atau proyek-proyek sementara saja. Misalnya ada pupuk, unit pengolahan pupuk organik, itu hanya spot-spot kecil, dan itu hanya ya kayak semacam gula-gula kepada kelompok-kelompok tani. Meskipun subsidi yang paling besar itu adalah ada di pabrik pupuk organik. Ya, ini soal tadi soal subsidi pupuk. Nah, kalau ngomong tentang pasar organik itu, kalaupun nggak ngomong di ekspor gitu, sebenarnya kebutuhan produk-produk organik di tingkat nasional itu cukup besar. Ini peluang yang sangat besar bagi petani. Ini satu kasus, saya sampaikan kasus di teman-teman di Kulon Progo, di Jatirogo itu. Awal-awalnya kan kami fasilitasi ekspor gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu kami mencoba mendiskusikan bagaimana kalau ekspor kita akan tergantung dengan sertifikasi, dengan macam-macam. Bagaimana kalau kita menggarap pasar lokal? Dan ternyata sampai hari ini justru pasar lokal itu yang cukup bertahan, cukup sustain. Nah, kalau soal pasar memang untuk petani kecil ya mendingan kita garap pasar-pasar lokal. Karena kalau ngomong tentang pasar ekspor, khususnya pasar ekspor organik itu, mesti petani harus berhimpun cukup banyak. Karena nggak mungkin kita 1-2 petani, apalagi petani-petani Jawa yang lahannya sempit begitu, nggak akan bisa memenuhi kuota ekspor yang sekali kirim minimal harus 1 kontainer. Ini nggak bisa untuk petani 1, 2, 3 petani, bahkan 10 petani nggak bisa. Mereka harus berhimpun sekian ratus petani baru bisa memenuhi kuota ekspor. Itu baru satu hal tentang bagaimana jumlah kuotanya. Soal sertifikasi yang saya sampaikan tadi, mereka harus membayar mahal ke lembaga sertifikasi, dan itu tidak sekali bayar, tapi setiap tahun harus membayar, mengeluarkan duit yang cukup besar. Bagi petani kecil itu cukup besar. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap eksportir, karena
beberapa belum ada sih petani yang bisa ngekspor langsung begitu. Mereka harus melalui eksportir. Nah, ini kendala-kendala dalam proses akses pasar di pertanian organik. Makanya kemudian AOI dalam ini bersama anggotanya mendorong petani untuk mari kita garap pasar-pasar lokal. Sangat terbuka. Bahkan kalaupun harga gitu ya nggak kalah jauh gitu dengan harga-harga ekspor. Konsumen di sini cukup banyak peluang potensi untuk bisa kita garap. Belum lagi gerai-gerai yang cukup banyak ada di beberapa daerah. Persoalannya adalah bagaimana memastikan ketika menggarap pasar lokal ini sistem penjaminan organik itu ya memang harus kita advokasi bahwa diberi kesempatan kepada komunitas untuk bisa menjamin produknya sendiri. Nah, ini soal akses pasar. Nah, kemudian kalau tentang yang import, Mas Gun, import pangan organik itu kita Indonesia memang sangat kecil. Jadi tidak bukan menjadi tanda petik pesaing petani-petani organik ketika ada impor. Justru lebih banyak impor makanan-makanan yang boleh dikatakan makanan tidak sehat gitu yang masuk ke Indonesia. Justru kita mengimpor makanan yang sehat, itu yang sangat ironis sebenarnya yang kita lakukan. Makanya kemudian kenapa menggarap pasar lokal itu? Ya agak ideologi sedikit tuh, ya ngapain kita membuat sehat orang lain ketika tetangga kita sakit gitu. Nah, itu kalau soal pasar, kalau mau orientasinya ekspor gitu, produk-produk perkebunan macam-macam gitu, itu sangat terbuka. Jadi kalau petani mau berorganik benar, menghimpun berorganisasi dengan banyak petani, kalau mau orientasinya ekspor itu sangat terbuka, apalagi untuk produk-produk perkebunan. Itu Mas. Ya, kalau soal konsumennya nih, apakah itu terkait dengan seleranya organik dan tidak organik, atau konsumennya itu ada kesadaran pangan dan gizi yang baik gitu. Kita harus beli organik nih supaya kebutuhan gizinya terjamin gitu. Atau yang ketiga ini bagian dari wisata kuliner gitu. Jadi nah ini kaitannya dengan pasar itu ya. Jadi masuk pasar lokal itu apakah pasar tradisional atau gerai-gerai gitu. Jadi akhirnya pertanian organik produknya penjualannya gimana, itu bagian dari oleh-oleh gitu. Jadi wisata kuliner gitu. Atau bagaimana itu figurnya gitu. Karena kalau produk pertanian organik itu sehat kan harusnya mayoritas orang itu akan beli gitu. Apakah itu juga terkait dengan kesadaran gizi di masyarakat gitu. Gimana itu Mas Yus? Ya, memang ini menjadi PR kami sebenarnya Mas, atau PR semua teman-teman juga, bahwa kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk sehat dalam ini produk-produk organik masih sangat terbatas untuk kalangan tertentu. Nah, untuk masyarakat umum ini ya hanya karena memang soal pengetahuan, soal harga sebenarnya banyak di masyarakat umum tidak persoalkan, tapi soal pengetahuan kenapa produk organik harganya lebih mahal dari produk biasa itu yang mereka belum mendapatkan itu. Jadi mereka masih ya produk organik sehat tapi kok mahal gitu. Nah, mahalnya kenapa itu belum sampai di tingkat konsumen. Kalau konsumen yang sudah terorganisir, sudah ada proses-proses pendidikan, saya cukup memahami kenapa pertanian produk-produk organik itu sedikit lebih mahal karena prosesnya seperti ini. Nah, itu yang jadi jadi persoalan bagaimana petani organik memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum untuk produk-produk yang sehat itu, karena memang proses-proses pendidikan belum sampai ke konsumen. Jadi kami masih mengandalkan ini, masih mengandalkan konsumen-konsumen yang terorganisir, terdidik itu untuk mengkonsumsi produk-produk yang sehat. Nah, satu hal fenomena yang cukup kami temukan itu di era pandemi, di awal-awal itu.
hampir semua anggota AOI itu merasakan apa kenaikan penjualan produk-produk organiknya di era-era pandemi. Jadi di era pandemi itu tanpa ada proses pendidikan, tanpa ada, karena mungkin mereka banyak informasi gitu ya. Mereka menyadari saya harus mengkonsumsi organik, saya harus mengkonsumsi sehat, saya tidak harus makan produk-produk yang dengan bahan kimia yang tinggi itu. Nah, di awal-awal pandemi itu beberapa anggota menceritakan hasil kami meningkat, penjualan kami meningkat, bukan untuk diekspor kemana, tapi dibeli oleh tetangga-tetangga sekitar. Ya sayur organik, ya beras organik. Nah, fenomena pandemi ini menjadi oh ternyata ini pasarnya cukup terbuka, tidak kita harus mudah ke kota besar, tetangga kita sekitar sebenarnya potensi pasarnya cukup tinggi. Dengan pandemi kemarin mereka mencari produk-produk yang sehat. Itu Mas, kenapa soal potensi konsumen yang ada. Ya, kalau berarti kan renungan kebijakannya itu kan satu, kalau di sisi ketersediaan tadi, kalau mengambil seperti kasus subsidi itu kan terutama setelah ada putusan MK ya soal pelindungan hak petani terhadap pemulihan, dan itu ya harusnya orientasinya segera berubah. Masa udah puluhan tahun kan subsidi, kan mensubsidi pabrik pupuk gitu ya, harusnya kan langsung ke petani terutama yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan atau pengembangan pertanian organik atau alami. Satu itu. Kemudian di aspek distribusi dan harga, kemudian yang ketiga kan adalah di aspek kesadaran konsumsi, berkonsumsi pakan yang bergizi gitu. Nah, yang keempat ini yang penting kan, berarti ini nampaknya bahwa petani ini justru salah satu penyelamat sewaktu terjadi krisis akibat pandemi COVID ya, baik secara pengobatan alternatif maupun dalam konteks pengembangan ekonomi. Ya. Nah, kalau berdasarkan renungan kebijakan itu seperti itu, dalam momentum kewajiban pemerintah dan DPR untuk memperbaiki gitu ya Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Kira-kira apa sih yang diperlukan ya untuk dikerjakan oleh pemerintah dan DPR secara produk legislasi maupun regulasi terkait dengan pertanian organik ini? Gimana itu Mas Bulus? Ya, kalau dari kami sih harus fokus ke petani-petani kecil yang memang ini mayoritas petani di Indonesia gitu. Orientasi kebijakan sudah tidak mengarah pada bagaimana gitu. Sekarang kan untuk ekspor organik itu menjadi etalasenya pemerintah atau sesuatu yang membuat ini dianggap prestasi, misalnya bisa ekspor sekian ton beras kemana begitu. Ini bukan lagi itu sebenarnya capaian-capaian yang mesti ada di benaknya pemerintah. Bagaimana petani bisa memproduksi organik, bisa menjual di pasar-pasar lokal, itu sudah menjadi ukuran-ukuran keberhasilan sebenarnya. Sampai saat ini kan ukuran keberhasilan di pertanian organik bagi pemerintah adalah desa ini bisa ekspor produk organik ini ke mana gitu. Itu sudah, makanya banyak sekali pemerintah daerah yang mendorong, tapi hanya sekali ekspor mereka kemudian sudah, karena hanya dipandang sebagai sebuah etalase. Ada sebuah kabupaten di Jawa Tengah gitu, pemerintah kabupaten mendorong habis-habisan mau ekspor beras gitu. Yang tujuannya hanya akan menunjukkan bahwa kami kabupaten ini bisa ekspor beras organik. Tetapi dia tidak menyiapkan bagaimana keberlanjutan petaninya. Ya hanya sekali itu saja ekspor media itu menjadi ukuran-ukuran keberhasilan. Nah, kalau pandangan AOI ya fokus ke petani-petani kecil sebenarnya. Soal subsidi pupuk ya berikan kepada petani gitu. Karena mereka petani bisa menggunakan subsidi itu untuk tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah. Gitu. Karena kalau subsidi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan kan soal waktu, ketika petani butuh, pupuk belum ada. Soal jumlahnya sekian, yang datang jumlahnya sekian.
Ini tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis itu juga yang tahu adalah petani. Meningkatkan kapasitas petani itu menjadi penting. Apapun bentuk regulasinya, kalau hanya menghambat petani untuk berdaulat, mandiri, itu menurut saya bukan kebijakan yang baik bagi petani. Itu Mas Gun, soal usulan kebijakan ke depan ketika ada undang-undang yang baru itu. Ya, terima kasih Mas Yus. Ini pertanyaan terakhir ini selaku AOI pemohon uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kaitannya dengan tadi itu ekspor hanya untuk pencitraan potret-potret selesai lah. Jadi ada dulu yang neliti ini ya, yang negara kita ini teater lah. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi panggung teater Undang-Undang Cipta Kerja ini kan 2 tahun ini kan akan kena 1 tahun pemilu ya, 2024. Itu konsekuensinya bisa 2 itu minimalnya. 1 ya, karena terus kepentingan partai politik itu berbeda-beda, mungkin Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak selesai diselesaikan. Digantung. Ya, digantung. Terus yang kedua seperti yang sudah terjadi ini ya, akhirnya cari lebih gampangnya ya, dirubah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dicarikan aja yang penting nanti di situ disebutkan Omnibus Law. Jadi Omnibus Law adalah landasannya. Nah ini kan jadi istilah zaman dulunya itu kan tahun-tahun nyerempet bahaya. Gitu. Ya. Nah, konteks mengawal putusan MK ini itu apa ya perlu kita waspadai, kerjasama bersama dari organisasi masyarakat. Monggo Mas Yus. Ya, kalau di AOI dan usulan kami ke teman-teman koalisi, kita terus menyuarakan bahwa ini adalah inkonstitusional permanen gitu. Ini yang terus akan kami suarakan di AOI dan beberapa anggotanya, bahwa ya MK ini udah inkonstitusional gitu, nggak bisa dipakai lagi sebagai landasan untuk produk-produk regulasi yang lain. Nah, yang selanjutnya saya kira AOI akan terus mendukung lah teman-teman atau bergabung dengan teman-teman, memastikan bahwa proses yang diupayakan oleh pemerintah untuk memperbaiki macam-macam itu karena memang kami memandang tidak ada mudaratnya Omnibus Law ini, ya kami akan bergabung dengan teman-teman yang memang menolak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena kami yakin ini yaitu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Meskipun kami banyak dicibir juga, beberapa cibir, memang kamu udah baca undang-undangnya yang sekian tebalnya itu, ya sudah kami abaikan itu, tapi kami yakin karena dengan itu dengan diskusi kami dengan beberapa petani, ya mengkhawatirkan itulah petani kecil semakin tersingkir dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu Mas Gun. Ya, sorry kalau nggak terlalu menjawab. Ya, semoga dengan hasil uji formil itu kan kita dapat pelajaran bagaimana membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Itu kan satu. Yang kedua, bagaimana pemerintah daerah, DPR, DPRD, mungkin juga pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa itu memiliki tolok ukur soal partisipasi secara bermakna ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, daerah maupun desa. Cara melibatkan partisipasi yang baik itu seperti apa. Nah, kalau disambungkan dengan diskusi kita kali ini itu kan soal bagaimana bercocok tanam yang benar atau berbudidaya yang baik gitu ya, yang itu diatur oleh pengaturan yang baik juga, kemudian dapat dilaksanakan juga dengan baik. Nah, semoga ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan itu membawa hasil yang baik. Terima kasih Mas Pius Mulyono atas waktunya. Demikian Sobat Pemirsa, kita akhiri diskusi kita terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti ke depan kita akan berdiskusi lagi
terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga, tapi dengan fokus tema yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih Mas Salam. Gun. Salam organis.